Hai guys, balik lagi bersama gue Radit, Gue Vivi, Gue Yesi, Akbar, Nana, dan Mateo. Mateo. Kita dari The Office Project. Ini podcast kedua kita nih, setelah kemarin podcast kita yang udah cukup sukses besar. Cukup tapi sukses besar. oh iya, sekarang juga kan udah full team. Dan kita kedatangan Mateo. Matteo dari Itali. Kacang Mateo. baru juga jagung. Pasti lagi mikir kan. Gue tahu. Matteo itu tisu. Jauh banget lah. Jauh. Gue nggak tahu. Paseo. Sekalian kalau mau jauh, kacang Mateo. Ini berhubung gue abis nonton drama Anyung Matteo gitu. Masuk. Aduh, oke. Anjir gara-gara nama gua aja ya. Ini udah berapa menit? Nama lu siapa? Nama asli. Gua Mateo Prakoso. Bergas. Matteo Prakoso. Udah tahu dong. Wajib tahu. Penggemar wajib tahu. Gua Bergas ya, halo. Kok males gitu? Iya, Vivi juga udah ketawa aja lagi. Biasanya emang ketawa doang ya. Enggak ngomong enggak? Menghina juga. Kita perlu sentuhan suara wanita. Topik kita hari ini. Pengalaman jadi karyawan baru. Sensei kan di sini yang paling tua nih ya. Coba deh Sensei, gimana sih dulu waktu jadi karyawan baru atau pertama jadi karyawan di kantor ini? Sensei, gimana nih? Emang kalau baru pertama kali kita masuk ke suatu lingkungan kerja gitu atau perusahaan misalnya atau kantor gitu, pertama kali kita atau dimutasi atau masuk, bagusnya kita harusnya tahu budayanya itu gimana gitu. Karena pas waktu gua pertama kali masuk nih, aku sebenarnya udah nganggukin kepala, udah senyum nganggukin gitu. Pas pertama kali masuk di lift itu. Nah, udah gitu cuma angguk, dia cuma ngeliatin gua doang. Orangnya lebih tua dari gua sih. Udah lihat gitu. Sebut saja. udah gitu. Nah, tapi sayangnya gue tuh nggak tahu siapa dia loh. Gue tuh nggak tahu siapa dia. Gue cuma gitu aja. Udah gitu kebetulan dia itu deket tombol lift gue. Ini cuma berdua nih. Iya, cuma berdua di lift itu. Iya. Lu enggak kenal sama siapa? Nggak kenal. Itu liftnya ada suaranya kan? Ya, yang jadi masalah tuh gue tuh karena nggak ngerti ya. Akhirnya, Pak, itu saya mau ke lantai 5, Pak. Oh, lantai 5. Ya, pencetin nama dia lantai 5. Oh, minta tolong pencetin, Pak. Iya. Pencetin, Pak. Enggak. Pak, saya mau ke lantai 5. Oh, masih sopan itu. Mau ketemu siapa kamu? Loh, gue kaget waktu itu. Kok dia bilang kamu sih? Ini siapa? Ini orang ya? Gitu. Cowok lagi. Kalau kamu cewek gak apa-apa ya? Gue bingung gua. Udah gitu mau ke lantai 5, Pak. Mau ngapain? Saya mau ya ke lantai 5 mau ketemu air ya. Kamu kerja di sini atau gimana sih kamu itu? Iya, Pak, kerja di sini, Pak. Kamu Nana ya? Wah, kok dia tahu ya? Dia tahu ya. Nanya itu. bisa tahu? Dia Cenayang. tahu, gue juga bingung. Pertanyaannya dia bisa tahu. Karena gue nggak tahu budaya kerja di sini kan nggak tahu gue. Dia langsung ngomong, nah kalau datang ke sini kamu pertama tuh harus nyapa, gitu. Aku juga bingung ini siapa ini orang. Aku diem, iya pak gitu aja. Udah keluar lift, baru aku keluar, baru aku cerita sama temen-temen nyapa. Udah tuh aku lihat daftar kepegawaian. Ternyata itu bos lu Dan sendiri. ternyata, aduh, Dan lu nggak tahu itu Nggak tahu. bos lu sendiri. Pengalaman lu keren banget kan? Tapi apes emang happen deh. Apes happens. Benar sih. Maksud gue itu cerita Kang Nana itu tinggal diganti aja. Bergas ada di situ sama persis pasti kejadiannya. Siapa Bergas? Lu ada di situ. Kejadiannya kira-kira sama nggak? Enggak lah. Gue Mana? Vivi pasti sama. Yesi? Kalau gue mencet lift sendiri. Jadi nggak kejadian gitu. Tapi gimana mau ngajak lift? Orang dia di depan lift. Deket tombol. Tapi gue nggak seberani itu untuk bilang mencetin lift. Gue setuju. Gue grupnya sih. Ke siapapun gue nggak berani. Jadi gue nunggu orang terus gue Balik baru lagi. mencet. Orang berarti ya. Kalau dia nggak mau minggir gimana? Gue ngikut ke lantai dia terus gue baru mencet. Serius ini gue serius. Itu tipsnya. Kalau lu nggak tahu siapa lu ada di lift, ya lu diem.
Diem aja ya. Diem Lu aja. sampai ke bawah ke lantai berapa kayak diem aja. Diem aja senyum-senyum di pojokan lah ya. Iyalah, lo lantai 4 terus dia pergi ke lantai 34, udah lo diem aja. Enggak lah, enggak begitulah. Lo ikut sampai lantai 34, pas dia udah keluar baru lo pencet lantai 4. Lantai 2. Iya. Ini pengalamannya agak serem ya. Untung nggak langsung dipecat Enggak, tuh. yang lebih serem apa? Ternyata gedungnya cuma lantai 30 dia bisa. Layak dong. Sebenarnya si Vivi kemarin cerita dan gue ngalamin apa yang Vivi ceritain. Jadi kalau gue dulu di kantor gue sebelumnya itu kantornya kaca semua. Jadi kacanya tuh kayak kaca pintu Jepang tuh nggak? Yang digeser-geser. Iya. Nah jadi kalau mau masuk ruangan terus digeser kan, Betul. ya kan? Dan pulang kantor nih kan, pulang kantor. Gue nggak ngerti tuh. Gue jalan aja kan. Gue bau-baunya udah lucu nih kayaknya. Berat. Masih awam dulu, masih awam. Masih awam. Gue kan kagak tahu kan. Masuk lo. Gue cabut sih. Biasanya kan gini kan, kalau kita datang ke minimarket ini otomatis kan. Ternyata nggak otomatis, jadi gue jalan aja jeduk buk gitu. Orang ngeliatin kan, set. Nah ini yang kalau kayak gitu stay cool. Lu jalan, lu tetap stay cool. Darah ngocor. Lebih banyak malunya. Habis itu Jangan nengok ke belakang. jangan nengok ke belakang. Lo buka pintu Jangan, kacanya, coba. lo keluar, lurus. Lo tutup lagi, lurus. Udah, nggak usah nengok siapa yang lihat, nggak usah. Anggap nggak ada kejadian apa-apa. Kalau gue cuti seminggu dah itu dah. Sampai ketemu angkot. Sampai ketemu angkot lo jangan nengok. Gila bener. Terus aja terus jalan. Oh, ceritanya lama banget ya, masih angkot ya. Pertama kali kerja kita masih Kalau naik sekarang angkot. kan kita pesen Bisa. transportasi online. Dulu 400.000 gue gaji gue. Gila, epic. Lu ada cerita lagi nggak? Ada cerita lagi dong. Pengalaman si DMC kayak gitu. Jadi ingat cerita pertama gue nggak pertama kali sih, pertama gue ngantor tuh kayak gitu. Jadi agak kaget juga itu. Waduh. Bisa lu pertama nanti. Iya bener. Itu di Manado atau Gorontalo? Di Manado waktu itu. Manado, iya. Settingnya kan masih ini ya, masih apa setting kantor zaman dulu kan masih yang pintu-pintu geser ya. gitu kan. Tapi itu pas baru banget. Baru. Otak lu udah modern gitu ya. Gak bisa bayangin nih kita ya. Pemikiran lu udah modern nih. Karena di Jakarta biasa Iya kan, ini kalau di enggak. Jakarta kan, waktu itu kan gue di Manado kerjanya kan. Kalau di Jakarta kan, jit gitu. Jakarta. Kalau di sini di sono nggak ada jit, ternyata lo harus buka sendiri gitu. Kalau di Jakarta begitu masuk langsung selamat datang kakak gitu ya. Lo bukannya Giordano. Ini ada juga sama juga kejadian kayak gitu. Jadi awal-awal kerja lah. Jadi gue kan nggak makan seafood DMC ya. Terus ada temen gue datang dari Jakarta di Manado. Di Manado tuh kalau misalnya lo pergi ke arah laut, ke pantai itu banyak restoran seafood. Ya, salah satunya Ria Rio ya. Masih berdiri nggak tahu ya. Coba di endorse. Masih berdiri. Ria Rio. Tolong ya. Jadi Ria Rio kan terus temen gue itu gue ajak ke Ria Rio. Nah kalau di Manado, jadi dia kalau di restoran pinggir laut itu makanan ikan semua, Jadi ini salah satu yang berkesan juga. Jadi gue ajak dia makan kan, di kayak di prasmanin gitulah, dikasih ikan. Kalau di sana ada ikan woku kan. Cara masaknya di woku gitu. Jadi ikan apa di woku gitu ya. Bukan waku bukan, tapi di woku gitu kan. Terus apa udah disajiin nih kan. Cuma berdua doang. Cowok biar jelas ya. Tapi karena temen ya udah gua ajak makan lah. Kalau misalnya biasanya kalau kita kerja di daerah terus kita kedatangan orang yang satu kampung sama kita kan pasti kita ajak makan kan. Tapi sebelumnya lu sapa dulu nggak dia? Biasa gue diam terus gue senyum terus tangan gue abis itu makan nih kan Sedih hati. ini gini jadi abis itu makan terus sebenarnya biasa aja makannya ya, cuma dia ngeliat nih gue makan tapi gue misalnya yang gue makan tuh kangkung sama tempe doang. Lu karena enggak suka sih. Gue yakin dia mikir apa? Dia mikir di orang miskin banget apa gimana. Kok ikannya kagak dimakan sama sekali kan, kayak akhirnya dia nggak enak gitu dia makan wokunya gitu kan. Terus gue ngeliat dia nggak enak. gue bilang cuy lo makan aja ya. Gue bilang gitu, gue nggak makan ikan. Gue bilang gitu kan, gue nggak makan ikan. Terus dia kayak nggak percaya gitu, nih orang nih kan lu nggak makan ikan gara-gara nggak punya duit atau apa gitu. Tapi itu emang somplak banget gitu. Somplak emang. Iya. gue dikira kere. Emang kere sih.
Emang 400.000. gaji gua Pada tuh saat 400.000 tapi waktu itu makan di sana tuh abis cepek lah, abis cepek. Itu mahal lah. Lumayan. Seperempat bulan Tapi ya? tapi gini, kalau lo makan ikan di Manado itu mantep banget. Tapi kesannya kere banget ya. Kesannya Tapi kere- emang kalau baru-baru awal kerja kita kan Kere lah. kere banget. Ya. Tapi orang kere berani naktir temen ya. Yes. Jiwa-jiwa kere. Kan orang baru. Pada harus baru-baru gaul, bro. jiwanya masih merasa kere gitu ya. Enggak lu, gue gara-gara congkak aja sih itu. Oh ini ada cerita nih. Kan seperti yang gue bilang tadi, gue kan asisten ya. Gue asisten. Babu, ngomong. Di ruangan Arthur ya. di ruangan bos gue itu, Hah? di ruangan bos gue itu ada kulkas. Terus lu disuruh bersihin kulkas. Keren kan? Kulkas. Iya. Keren dong. Pas suatu siang, ting ting tuh, wah dia manggil gua nih kan dia. Siap pak gitu. Ya. Andi lagi. Passwordnya gitu. Gua masuk lah. Ya pak, gimana pak katanya? Dik, apa? Ntar tolong itu ya, isi kulkas kosongin, kamu belanja minuman yang baru katanya gitu. Jadi dia suka nyimpen minuman bos di sisi kulkasnya. Berarti bukan cewek. Nggak, ini minumannya yang Minuman kayak kemasan kayak misalnya buah vita segala. Gue nyebut merek buah vita boleh kalau mau. kita terus sebut merek aja deh sih. Ya susu lah yang kayak gitu Boleh lah. ya. Wah siapa gitu. Pemikiran gue kan dia nggak mau minum dong. Orang kaya ganti bos kita minum. Boleh nih buat gue kan. Kredit siap dia keluar tuh siang. Kocak nih. Siang udah. Gue daripada minum keluar gue aus ya kan. Minum. Gue masuk ke ruangan. Gue minum kan. Gue minum semua. Lu minum semua dari sini. Gak semua. Gue minum. Dempsey, lo kere juga punya harga diri, lu gimana? Gue minum. Pas keluar. Aus sebenarnya. Nggak lama kemudian pas sore dia bilang, Nih, jangan lupa ya ganti isi lagi tuh kulkasnya nanti ya, kamu kosongin aja. Itu buang aja. Loh, kenapa? Itu udah expired katanya. Anjir gue. Oh, serius Pak? Iya. Aduh, saking gue nyari minuman yang gratis deh sih. Itu baru gue awal kerja itu. Ya buat teman-teman, tolong doain. Ini agak memalukan ya sebenarnya ya. Semoga tetap sehat. Bagus juga masih hidup loh mas. Nah jadi kayak gitulah kira-kira. Mungkin kalau misalnya gue rasa sih kita semua banyak lah ya cerita-cerita yang agak Awal-awal kerja ya kayak gitu ya. agak kayak gitu. Zaman dulu kayaknya menarik banget gitu ya. Penuh Tapi keprihatinan. di situ loh. Iya udah Koreanin. Memprihatinkan. Paling Kok kayak berkesan. bentar kayak susah prihatin gitu. Emang gaji lu pertama tuh berapa sih, Bang? Gue sih 400. Gua- Tekanannya berapa karena? 360. Anjol Oh, kok. syuk. Karena kita bedanya jauh kan. Iya. Gak mungkin lo 360. Iya. Kan lu mulainya Karena tahun beda 40.000. Masa lu mau 40.000? Gue 400 loh. Gaji itu gue tuh dulu 160.000. Tunjangannya 200.000. Oh, kalau Bentar, sama bentar, tunjangan bentar. beda kan lu belum terima tunjangan. Udah gaji. Udah kan? Bentar. Kita Gua kan kalau sekarang gue 2020 itu nih ya. nih, 2020 Gua masa kalau sama tunjangan 160.000. Gue itu ya waktu kuliah pun udah digaji gue. Waktu kuliah tingkat 2 itu udah digaji. Berprestasi. Banyak kuliah Itu di baru asisten ya? Bener asisten dosen. Jadi Nyapu, kelas nyapu. tingkat 2 itu gaji dapat gaji sekitar 180.000. Oke, ini biar lo dapat gambaran. Kalau misalnya 180.000 itu lo bisa dapat handphone Samsung yang Belum ada handphone dulu. C1 lah. Jadi maksudnya biar ada gambaran 180.000. Siemens. Enggak sih zaman dulu. Motorola. Jadi 180.000 di zaman dulu itu lo sekarang udah dapet Samsung yang 45 jutaan lah. Iya. Oh seriusan? Iyalah. Kalau Nana bisa Gede punya juga ya. Dulu gue tuh apa namanya? Makan in the cost namanya itu. Makan sama minum sama kos. Dulu waktu gue pertama kali Berapa? itu 150.000 semuanya. Gue punya uang. Pare. Iya. Anjir, temenan bener ya. Baru tahu Jauh kan banget kan? Jauh banget kan? Apalagi dia Manado. Oh, jauh banget. Sama Hidup Indonesia. Aduh, jangan ya Allah. jauh mana Manado sama Parepare, Bro? Oh jangan salah, Manado. Parepare ada bandara kan? Oh, ada. Tapi dari bandara 1,5 jam, Bro. Oh, mana ada berapa? Berapa Sejam.
Jam. Gandarnya jauh soalnya. Sorry. Gua enggak kayak gitu. Lu Sombong ya. Lu di mana? Ke bandara berapa? 3 jam lo. Iya lah, lu ke bandara 3 jam lu jauh loh. Gue masih mending kita di Indonesia, lu di planet lain. Beda galaksi malah cuy. Gua ke rumah emak gua 5 menit. Lanjut. Jadi itu gaji pertama lo. Sekarang kita ngomongin gaji pertama aja deh. Iya. Gaji pertama lo berapa tadi? Kalau gue 360.000 pertama kali. Ah, 300. Tapi dapat rapelan gue, dapat rapelan 1,2 juta. Dapat rapelan 1,2 juta gue kasihkan ke orang tua gue 500.000. 1,2 juta di tahun itu ya? Iya. Gokil. Tahun 1945 apa? 42 42. lagi per hour. Gue 96 udah kerja, Bro. 96 udah kerja. Udah kerja. Si Yesi baru lahir. 24 tahun gue udah kerja di sini sekarang. 96 baru lahir. Gue masih direncanakan. Jadi itu ya gaji pertama lo ya. Kalau lo gimana sih? Gue kalau Kang Nana berapa? 1, Itu rapelan 1,2 gue. gue berarti 3 jutaan lah kalau sama semuanya. Kalau cuma gaji doang paling ya berapa? Tapi kalau digabungin sama semuanya 3 jutaan lah zaman dulu. Rapelan juga ya. Lo pakai buat apa? Foya-foya kayaknya. Bermakna sekali. Lu hidup bener-bener. gue. Sama nggak ada sih. sih? Foya-foya di warteg. Emang pertama tuh Enggak, kalau foya-foya. enggak gini, kalau maksudnya Kan biar baru pertama. biar jelas dulu ya, kalau misalnya gaji pertama itu selama 8 bulan itu gue cuma dikasih 400.000. Selama 8 bulan tuh 400.000. Jadi Balik dikit lagi. banget itu mah. Balik lagi buat Itu mah untuk kebutuhan perjuangan kita. hidup tadi ya. Iya. Sambil traktir temen tadi ya. Kita sama lu sama 400.000 mas. 400. 8 bulan pertama kayaknya lebih deh. Iya pokoknya segituan lah. Berapa bulan pertama itu 8 bulan tuh 400.000. 400. Gaji pertama gue kayaknya habis buat makan deh sih. Makan kos. Kos berapa emang dulu? Iya. Dulu kalau kos yang memprihatinkan gitu ya. Definisi memprihatinkan itu gimana? Definisi memprihatinkan. Gue ngekos di lantai 2 rumah kayu. Kamar mandinya di bawah. Di Manado emang banyaknya rumah kayu ya. Enggak, ada yang udah bata. Oh, gitu ada ya? Ada. Rumah kayu berarti udah. Rumah kayu Seriusan bilang rumah kayu. Serius, agak jauh lah. bisa diangkat-angkat rumah kayu. Tapi tanah lempung. Enggak diangkat-angkat juga emang. Emang rumah boneka. Nomaden. Bisa diangkat. Ada rumah kalau di Sulawesi diangkat-angkat loh. bener. Emangnya apa? Iya ada. Oh hari ini kayaknya pengen ngeliat laut deh. Ayo kita pindah ke laut. Enggak lah. Enak bro. Kalau lagi sunatan angkat sama rumah-rumah ya gitu. Iya, keliling ya. Minta saweran. Ya itu. Pohon kali. Jadi masih rumah kayu waktu itu gue ngekos di rumah kayu. Lantai 2. Kamar kecil lah. Kamar kecil. Panas cuma kelemahan rumah kayu ya kalau gue bilang. Karena atasnya seng, Bro. Iya. Nah, atasnya seng. Oh enggak, justru enggak. Nah, adem emang ya? emang kalau rumah khas Sulawesi itu Manado, Parepare itu memang rumah panggung, kayak rumah panggung gitu. Oh gitu. Iya. Itu Rumah adatnya ya. Tahu banget ya. Parepare 4 tahun di Parepare cuy. Hati-hati. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Di Manado. Lu semua emang anak durhaka lu. Lu gak ada yang lu kasih ke orang tua lu. Ada. Pertama kali gue rapel tuh 500.000 gue kasih orang tua gue. Kalau gue malah kebalikan gue minta duit sama nyokap gue. Lihat dikasih duitnya habis dia nggak bisa hidup dia. Cerita dulu mas, itu kenapa? Macam-macam banyak. Gue dapet gaji 400.000 kan. Waktu gue kuliah, gue dikasih 400.000 tiap bulan sama nyokap gue. Sama aja. Jadi sama aja. Jadi maksud gue kayak nggak ada bedanya gitu. Malah ada bedanya karena gue kan mesti bayar uang kos sendiri kan. Terus makan sendiri. Jadi ya selama 8 bulan itu lah. Nggak tiap bulan sih gue minta sama nyokap. Cuma sekali-sekali pasti gue bilang, mak kiriman gitu. Biasanya kayak gitu karena ya tadi kan ngekosnya aja udah lumayan. Terus buat makannya. Jadi selama 8 bulan lah. Kalau gaji pertama ya, jadi gaji pertama gue mungkin gue kasih tuh kayak gitu. Iya juga benar. Lu gimana lu? Kayaknya Gue- gue sama kayak Mbak Bibi deh. Sama tadi. Kenapa tuh? Cerita hidup kita. Lu berdua gaji berapa emang pertama kali? Kita sama sih 8 bulan, bukan 400.000 sih, beda zaman kan ya, 800.000. Surang. Tapi nilainya sama lah gitu. Dan nilainya sama lah ya, kurang Beda lebih. 15 tahun tapi gajinya cuma naik 2 kali lipat Ancol doang. beda 5 tahun doang gue sama Vivi. Doang. Bukan 15 tahun.
salah. Justru 800 tuh, ya gue kan 2018 ya. Gue 2018 mulai Harusnya lebih kerja. sedih lah ya. Lebih sedih. Wah sedih banget gue pertama. Kos 18 di sini, wah 800.000. Di sini Pertama kali gue ngekos gue berdua sekamar. Ya pasti lah. 700.000 ya? Bagi dua kan. soalnya. Berapa? Sebulannya berapa? 700 ya? 1 juta. 1 juta, gila. Tapi bagi dua, jadi 500 kan. Bisa itu. Lu Tapi sekamar kok- sama siapa ya? Sama Novita. Oh, gua kira Ada Novita, hai Novita. bukan Novita kalau mau endorse, namanya kita sebut. Oh iya, udah. Gong. Kita Sisa. masih awal-awal, jadi sound effect-nya kita bikin sendiri guys. Nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin. Terus ya. Sisa 300.000 kan, 300.000 buat makan di Bekasi tuh sangat susah gitu. Iya, Ya kan? susah. Susah banget. Lu kenapa nggak ke rumah gua aja dulu? ngapain? Akhirnya gue bertahan hidup dengan pecel lele depan. Depan kantor. Iya, Tapi gue nggak- jadi Sama ya? Nggak dikirim lagi sama orang tua. Lo minta dikirim sama orang tua nggak kayak gua? Nah, iya kan gue bukan dari orang tua kan, gue dari kakak. Oh, lu minta Ceritanya dari kakak nih. kakak lo ngirim. Dia Iya, tahu lo susah kakak ya. Gua, iya, susah banget nih adik gue gitu. Yes. Lu makan berapa kali sehari ya? Enggak, tapi gue agak gengsi kan udah kerja gitu ya. Masa gue masih minta gitu kan. Ih, Akhirnya gua gue nggak ada tuh. Gengsi nggak bisa dimakan cuy. Kalau udah tanggal 20 kagak ada duit, langsung gua SMS nyokap kan. Ma nggak ada duit. Nah, awal-awal emang gue mencoba bertahan gitu kan. Oh. Gue beli pecel lele depan tapi gue beli ayamnya doang. terus nasinya? Iya, gue masak sendiri. Mending deh beli. Dia menghemat berapa dari situ? Enggak, tunggu. Ayamnya masih hidup lo beli. Kagak. Oh, Enggak, gue beli biasanya malam kan, buat makan malam tuh. maksudnya biar harganya lebih murah ya ayam sisa. Tapi bener ayamnya gue jadiin 2. Oh gitu. Satu lagi buat pagi. Gue pernah kayak gitu. Aduh. Serius gue pernah kayak gitu. Satu yang lain bulan setengah bulan lagi puasa, buat bulan pagi. puasa gue kayak gitu. Kalau gua itu Bulan puasa nasi gue gitu. goreng, nasi Bulan puasa goreng. gue kayak gitu. Ancol gue beli. Buat subuh kan, buat sahur. Iya bener. Gue malamnya gue beli KFC kan, KFC tapi harus dada, harus minta dada gitu Iya kan. kan yang gede. Yang Iya, gede. betul. Jadi pas lo buka, lo potek ayamnya. Sama. Jadi lo buka lo ayam potekan yang pertama itu buat buka, ayam potekan yang kedua tuh buat sahur. Emang Itu tuh ayamnya yang menjerit, Bro. Gua udah dipotek sama tukang ayam, enggak perlu potek lagi. Iya. Enggak, waktu itu kan di kos gue itu. aja bisa Enggak, masak itu loh. 500 sudah sama listrik. Udah sama listrik waktu itu. Udah sama Cuci laundry enggak? gue baru pengen udah sama aku belum. Keluar dia. Uang kebersihan loh. Jadi dulu tuh di kosan gak ada kompor kan, emang gak boleh ada kompor gitu. Jadi gak bisa masak kan, mau gak mau harus beli. Oh, gue kira lo motong pohon ya. Kayu. Kayu bakar ya gue di depan kos gitu. Dipilih namanya. Jadi sound effect tangan gue gesek-gesek kayak. Dipilihin sambil arah matahari. Cus. Gue bayangin Oh gitu ya. Iya. Sebulan pertama gue kayak gitu. Habis itu mah ya. Tipes sama gimana? Asam lambung naik. mama harus stop ya. Nggak, kalau yang lain kan Mas Akbar 8 bulan ya. Kalau gue tuh untungnya Cuma nggak sebulan? nyampe segitu. Cuma sebulan doang, habis itu langsung Cuma naik. sebulan gaji gue naik untungnya. Sebulan doang. Lo berapa bulan, Vi? Kan gue di Bekasi. Lo berapa bulan, Vi? 8 bulan gue. 8 bulan. 8 bulan kan? Nanya gua. Sama loh. Yeah. Teng. Gue Desember. Maksudnya anggaran belanjanya sama apa gimana? Emang Lo kurang belanja buat bulanannya. dia gitu. Uang dapurnya gitu. Desember sampai Juli. Ya, 8 bulan. Lu tuh kan? Iya, sekitar Ya 8 kan di bulan. tempat lu. Lu Dari kos Desember berapa? Sampai Juli. Iyalah, baru Juli pindah ke sini. Nah itu gue juga sebulan pertama pindah ke sini. Ya kan lu JT di mana? Bandung. Ya udah. Nah, lu kosan berapa, Vi? Sebulan? Gue gak ngekos untungnya. Gue ada saudara di Bandung. Oh, waktu OJT di Bandung. Intinya saling memanfaatkan ya. Ini memanfaatkan orang tua, ini memanfaatkan saudara. Iya. Ya iyalah, justru Kita harus bisa bersosialisasi. Nah, justru itu fungsinya hubungan darah apalagi. Mas Akbar tadinya gue mau ngasih tips. Apa tuh? Coba. Tadinya gue mau ngasih tips dari kesengsaraan gue itu. Apa tuh coba Apa tipsnya? tuh? Ayamnya disuir-suir biar banyak. Guys, buat kalian kalau Mas Akbar kan udah lewat ya,
jadi gue nggak bisa ngasih tips nih. Tapi kalau kalian yang lagi Struggle ya? struggle kayak gue dulu, tolong Bener. beli ayamnya di Sir-Suir. Dan dada ya, dan dada. Dada harus dada, harus Iya. dada lah. Kalau lu nggak bisa beli ayam, lu telur aja deh. Beli tepung sama air. Jorak-alik. Banyak. Tepung lebih murah emang daripada telur. Tepung sama ayam. Gue nggak tahu tepung itu apa zaman dulu. Gue taunya ayam. Biar kere yang penting sombong. Biar kira yang penting sombong gitu. Prinsip main nomor 1 harus sombong. Pas di sini gaji lu udah gede berarti ya, Vi ya? Pas di sini udah. Lo Mateo gimana Mateo cerita lo? Ya, Mateo. Ya dari tadi. Lu ujiannya di mana? Bandung. JT di PIP di Temanggung gua. Oh, Temanggung mah murah-murah. Asik Wah, gue ya. Temanggung Berasa tuh apa sih? kaya. Desa. Apapun, Masih desa meskipun soalnya. gua gaji cuma 850.000, ya. Tiap hari bisa dugem ya, guys. Temanggung nugang. Dugem di mana? Cuy, gua Tempatnya ceritain nggak ada. Tapi tempatnya ada nggak gitu? Gua ceritain nih. Dugem sama daun jangkrik. Dugem jangan pakai dukrik. Bukan dukstak. Bocah kalau denger ini Mas Akbar sama ini ya, Bu. Bukan saya yang menjelek-jelekan Temanggung, Ibu. Gimana guys? Kocak banget. Ya itu, gue balik jam 5 kan biasanya kita balik ya. Iya. Udah balik. Kalau telat dikit aja dah susah gue. Kalau di sini susahnya macet kan itu. Kalau di sana? Ini gak ada angkot. Sepi anjir, gue gak ada temennya buat balik. Sepi bener-bener sepi. Lu gak ada teman karena lu gak bergaul, guys. Aduh. Ini nih penting nih. Kalau kita karyawan baru harus gaul. Nah, Bener nggak? Menambah terutama pertemanan harus ya. sama senior-senior itu. Senior. Jadi Iya. kita nggak cuma memanfaatkan Jadi orang parasit. tua. Iya. Jadi kalau Kita harus jadi parasit memang. Buat berhati hidup. tapi gimana cara milih bergaul sama senior-senior kita harus tebar jaring dulu apa gimana? Kagak. Tebar jaring. Di data dulu yang kaya yang mana. Ya kan ditebar jaring berarti. Filter dulu ya. Iya. Iya Kalau lah biasanya. seniornya kere, ya Iya. nangis bareng. Iyalah, Ya minimal ada teman lah ya gitu. saling bertukar pundak itu. Kang Nana semangat banget ditawanya. Sama-sama kere ya. Kang Nana ngekos nggak sih dulu di sana? Dulu kalau di Parepare itu adanya in the cost gua. Di masjid. Gue nggak mau ngekos itu nggak mau. Bedanya apa? Apa bedanya? In the cost tuh kan DJ is in the house gitu. In the house bos. In the house. Kalau kos biasa itu kita coba bayar tempat sama listrik tidak selesai. Tapi kalau in the cost itu semuanya di situ. Maksudnya? Termasuk makan. Wah. Oh sama mandi. Diurusin lah ya. Semuanya diurusin makanya. Laundry. Lah ya, Kalau istilahnya laundry nggak, numpang kalau lah laundry ya. nggak gua. Oh, laundry nggak. sendiri. Kalau Laundry capek sendiri. betul? Pijitin dong. Tinggal manggil bro. Kayak ini kita Kena dipancing gitu. kayak ini. Tinggal manggil kalau mau pijit mah tinggal manggil. Di Parepare tuh banyak dulu. Luar biasa itu kalau Enggak. Enggak, kita nggak kesana. Ini bahasnya bukan di situ belum. ini. Enggak, kita nanti ada sesinya Itu sendiri. next episode ini. Pare-pare. Parepare banyak diskotiknya. Waduh, balik lagi. Masa sih? Iya. Bukan hutan. Wih. Ya, Tapi tahu nggak tahu kan. sekarang ya, nggak tahu sekarang. Diskotik. Diskotik. Iya, pare-pare underground. Jadi dunia hitam pare-pare. Enggak hitam, tapi memang kota pelabuhan Parepare itu. Mantep pokoknya mantep deh. Banyak kenangan manis di sana. Jadi Kang Nana hidup Kenangan pahit lebih apa, banyak. nggak ini ya, maksudnya waktu di sana itu tadi in the cost karena semuanya ditanggung 150, berarti masih ada 200.000 yang mana zaman waktu itu banyak. Masih banyak, iya betul. Oh. Jadi 150 karena kekecilan pertamanya ibu kosnya sih minta berapa? 100.000, 150.000. Loh, 150.000 murah amat ya. Tapi gue tambahin jadi 200. Bulan depannya gue tambahin jadi 200 kan nggak enak. Nah makanya kalau masalahnya makanan di situ nggak puas gue keluar makannya. Gitu. Makan dari dalam dikuat keluar, makan di luar. Ya juga ya. Sosokan makan di luar. Tahu. Kalau di Parepare semuanya murah. Ikan tuh murah. Karena insya Allah Karena adanya ikan doang. ikan wah, luar biasa kalau ikan tuh. Pasti ya. Daerah Enak Sulawesi banget mah pasti enak. Daerah Sulawesi ya? Ikannya murah dan banyak dan segar-segar. Iya. Kang Nana nggak ngalami, berarti yang susah siapa kita berdua. Si
Dempsey, Nuansa banget emang. Dempsey pasti orang dia di sini sama nyokapnya. Gua sama emak gua. Bohong. Lahir di sini. Emaknya yang susah. Semuanya susah bener. Gua sama emak gua. Jadi gaji gua dapet duit pertama, gua kasih emak gua. Wih. Mulia banget ini berarti ya. Guys. Cuma ini. Gua lah, terus Gak gua nyangka nih, dari mukanya gak nyangka kayak gitu loh. Kalian kalau lihat ceritanya Makanya guys, buat apa kan emang? Gaji pertama buat apa ya? Gak nyangka bener gua. Sensor lah, sensor. apa tuh? enggak, itu muka itu menipu Kayak aja. lo dugem gitu. Dugem bisa manggung sama jangkrik. Ya ini gua ngeditnya di rumah loh. Kalau kedengeran emak gimana? Apa? Pakai speaker kalau Yes, bisa kamu ya. gaul sama siapa, Yes? Parah banget. Suara laki-laki semua ini katanya gitu. Parubaya lagi katanya gitu. Paruh banyak. Parubaya. Giga nanti. Gimana bro, terusin bro. Iya, gua kasih emak gua, terus gua beli apa namanya kayak pesawat. Oh, salah. Kapal kartun gitu, kapal beli One Piece. One Piece. Woi, Wan. Gaji gua 800.000, Kapalnya harganya berapa Dempsey? 700.000. Gak makan sebulan bro. Bukan. Kan tinggal sama orang tua. Jadi orang tuanya jadi Jelasin dulu. jadi gajinya 800. 700 dibeliin kapal-kapalan, 100.000 dikasih. Hidup masih numpang. Sangat berbakti. Besoknya gua minta ongkos lagi ke Ya, kita udah wow. Tapi ya. gini, tapi gini nggak apa-apa. Lo biar foya-foya gaji pertama lo apa? Dia kan beliin kapal kan. Kayak gue terus terang gitu, begitu gaji gue naik jadi 3 juta, itu pertama kali yang gue beli handphone. Handphone flip. Zaman dulu gue ngerasa keren banget kan kayak di film-film kan. Jebel banget. Cek gitu. Ini bunyi handphone itu plak gitu. Ongka itu beda lagi. Kalau flip yang naik turun. Kalau yang buka apa namanya? Flip. Slide ya? Itu slide. Slide yang Slide. geser. Slide. Itu Nokia ya, Bang? Samsung ya? Enggak, kalau zaman dulu Samsung. Samsung ada. CDMA ya? Enggak. GSM. GSM. Ya sih nggak ngerelate gitu. Terlalu Kalau lo jauh apa? ya. Kalau lo apa? Gua Gas? nggak ngerti. Kalau lo apa? Gue sama sih HP. 800.000 dapat handphone. Lu bilang waktu naik gajinya. Oh enggak, kalau pertama Kalau kali pertama- kalau dia kan gaji pertama langsung beli kapal kan. Gue juga buat mencukupi kehidupan gue, Mas. Kalau ke 800.000 Kok di lu bisa Bandung. sih? Kok lu bisa? Bukannya tadi lu susah? Enggak, maksudnya begitu gaji gua Oh, naik. iya bener. Oh gitu. Begitu gaji gua naik dari Tapi abis itu tetap puasa kan? tetep lah. Ayam suwir lagi nih katanya. Kalau gua cuma gua potek. Oh potek. Iya, gua potek kayaknya udah sedih deh. Kalau supi, waduh bisa turun air ke pipi. Lu bayangin perasaan ayam. Iya, gua Gua ngebayangin udah perasaan dipotek ayamnya. sama tukang ayam katanya. Kenapa gua harus disuwir katanya gitu. Enggak, yang lebih parah lagi, kenapa gua mesti nunggu sampai besoknya buat dimakan lagi? Biasanya gua sama tempe gedean gua. Wih, dia orek tempe apa orek ayam kata gitu. Lo bayangin, tapi itu udah berjasa gitu. Kang lu Kapan- kalau mau ngelanjutin sekarang deh mending. Tapi lo kan di Bandung, Vi. Iya di Bandung. 800.000 di Bandung tinggal sama saudara. Tapi gue PP loh itu. PP Bandung Pekanbaru. Enggak, gue buat jajan, buat gitu-gitu sih, buat kebutuhan juga. Lu jajan juga kayak Dempsey. Ya enggak kayak gitu. Hedon. Hedon iya itu mau Terus sisanya jajan. gue simpan gitu. Jadi kayaknya banyak banget ya. Simpen. Kalau lo apa gas? Apa nih? Gaji pertama. Yang 800 tadi. Atau yang naik? Yang 800.000. Bebas lah yang berkesan aja. Niatnya sih gue dari sebelum kerja nih. Gue kan kalau waktu masih sekolah kan kita kan masih kere lah ya. Meskipun gak sekere lu berdua tadi makan ayam suwir. Anjir. Gue sih Itu pengen, tips survival. Nanti kita bagi tips-tips Iya, survival buat betul. karyawan baru. intinya sih pasti kita punya angan-angan lah istilahnya, mau gue pengen beli apa sesuatu. Kalau gue dulu dari SMP gue lihat temen gue nggak bisa beli HP kan, gue nggak ada duit buat beli HP udah. Tapi gue nggak di situ, nggak begitu suka, pengen main game PC gue, pengen rakit sendiri, ada duit Backsound nih sedih, tolong backsound sedih. semua. Ting 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 ting. Di rumah, di ting. Pengennya sih beli rakit sendiri semuanya. Waktu duitnya ada, gue main di tempat temen gue, habis. Kagak sih. Mata gue nggak kuat intinya, tidur. Gak jadi beli ya? Intinya lu tidur di rumah teman lo gitu. Intinya gue nggak jadi beli cuy. Ternyata kemampuan duit itu nggak segalanya cuy. Wah, Apalagi nggak punya duit.
tapi bener kalau bicara kali kita misalnya dengan gaji yang terbatas ya. Jadi dulu salah satu cara gue bertahan hidup adalah malam-malam nih di Manado tuh ada kayak mall ya namanya Metro. Itu di lantai 4 atau lantai 3 gue lupa ya. Ada bioskopnya nggak? Lumayan tinggi. Ada tapi bukan di Metro, di yang satunya lagi. Jadi di situ ada tempat makan, itu all you can eat. Tiap malam pasti gue ke situ. Jadi karena waktu itu di sana tuh all you can eat murah. Gitu untuk ukuran itu ya. Jadi biasanya hari Sabtu atau hari Minggu gue pasti sama temen gue Vicky, Vic kalau mau endorse. Udah ya tadi Novita, Vicky. Apa lagi? Banyak merek tadi kan. Biasanya Sabtu Minggu gue suka ke situ buat nyari yang all you can eat. Ya atau misalnya kayak Yesi cari tempat makan yang apa ekonomis gitu ya. Berarti lo kesananya siang-siang ya? Siang-siang dong pas lagi Biar lapar sampai malam lo kenyang ya? Iyalah. Makan sekali sehari. Kan ya. Berapa tuh waktu itu dulu? all you can Dulu eat? murah banget, kayak murah banget deh. Saking murahnya sampai nggak berkesan buat gue. Kalau mahal kan pasti gue inget. Murah banget dulu gue, jadi gue inget. Tapi ayamnya disuir? Enggak. Enggak lah, Tempenya disuir? enggak. Kesana pakai apa celana kargo deh, mesti gue masukin semua. Bawa pulang. Keren banget ya Yes ya. Pokoknya saking. Atau, nah ini juga sama nih. Jadi kalau misalnya lu cari itu rumah makan Padang biasanya porsinya pasti lebih gede. Jadi kalau misalnya lu awal-awal kerja itu Padang pasti. Pilihan gue kalau nggak Metro yang all you can eat itu rumah makan Padang. Itu banyak banget. Kadang-kadang bisa juga gini ngomong minta serundengnya yang banyak. Oh iya. Kenapa? Ya lumayan buat ada asin-asinnya. Buat bumbu nasi. Udah asin lah. Seenggaknya bukan cuma Pakai apa? Ayam enggak, serundeng aja. Gue serius, gue berteman sama lo semua. Gue bersyukur cuy. Padahal dulu nggak beli ya. Gue kayaknya gue susah ngalamin susah, tapi karena teman sama lo, gue masih bersyukur nggak segitu. Karena gitu nggak sih? Kalau gua deketin senior, bro. It. Wah. Nah, kalau misalnya dia minta bantuan, gue langsung tanggap lah. Nyuruh, bukan minta bantuan. Nyuruh. Kayak dibutuhin banget. Gue kasih berkas, gue ngerekap apa. Iya, benar. Nah, Sama, dia sama. pasti akan, wah, Ya ngasih uang rokok gitu kan. Lo udah makan belum, Nak? Belum lah, Bang. Lagi sibuk kayak gini. Itu gitu. juga Udah. penting, Akhirnya dia ngasih makan siang. Itu tips juga penting. Malam-malam juga dikasih juga makan, bahkan dikasih martabak kayak gitu. Tapi lo hati-hati, gue pernah ngalamin yang mirip-mirip ya, tapi bukan di kantor Manado. Maksudnya dimintain tolong gitu kan. Ya harapannya kan dikasih makan gratis kan. Ternyata Enggak gitu. Yang nyuruh kere juga, kampret gue bilang. Habis itu gak mau gue kerjain. wah, kalau itu mah Jadi lihat-lihat ya itu tadi harusnya. yang Esi bilang, jadi lo lihat-lihat juga gitu orangnya kayak gimana kan. Iya, Kadang-kadang gini kan, betul. kita karyawan baru kan nggak kenal orang rekan kerja kita kayak ya. gimana gitu kan. Betul. Oh ya udah. Kayak lo kalau dia makan lo intip-intip. Ayamnya disuir nggak? Ayamnya disuir nggak? Gitu ya. Tapi itu pas gaji gue naik, gaya hidup gue juga lumayan naik tuh Dempsey. Jadi gue tetap makan di yang all you can eat itu tetap dimakan yang di all you can eat itu ya. Tapi paginya gue berenang, yes. Jadi udah mulai ada perubahan gaya hidup lah. Berenang kan udah mulai pakai handphone flip ya. Kalau dulu kan masih handphone batangan kan, masih yang dibeliin sama nyokap. Perubahan gaya hidup, tapi sebenarnya duit lo segitu-gitu aja ya, karena gaya hidup lo naik gitu. Enggak sih. Enggak juga. Gue bisa nabung sih kalau misalnya begitu. Karena lo ada tabungan. Iya, 2006 ya, 2006, berarti 2006 tuh gue udah mulai nabung. Gue juga udah nabung sih. Oh, SD. enggak, SD Di mah celengan ngaruh. jago, ayam jago. Gue masih SD dari 2006. Hilang langsung buat Tamiya kalau itu tabung. 2006. Tapi nabung juga buat biaya pernikahan. Yeah. Oh, kan Bisa. Sabar udah nabung. Kalau gua dulu nyisihin uang itu buat invest. Wah. Investnya apa nih? Investnya itu tanah 200 meter di Bekasi dulu. Berapa harganya dulu? Jadi keluar dari Parepare, gue udah punya tanah 200 meter di Bekasi siap bangun. Dulu tuh Tapi sekarang Nyicilnya cuma sebulan, nyicilnya dulu pas itu gajinya kan naik dari 360 Jadi jadi 510 jadi sekitar 700 dari 800. Pas udah nyampe 800 gue sisihin 300.000 buat beli tanah. Harga tanah masih berapa dulu tuh? ya? Iya. Harga tanahnya? nyicil Harga berapa tanah bulan? Dulu semeternya Berapa tahun? cuma 50.000 kalau nggak salah.
Gue nyicil selama 3 tahun. kali 200. 3 tahun langsung 5 juta. 10 juta. 10 juta doang. Iya. Pas keluar dari Parepare pindah ke Bekasi udah punya tanah. Sampai sekarang tanah itu gue nggak mau jual, kenang-kenangan dari Parepare bro. Luar biasa. Itu tips yang kedua. Iya, jadi kalau gajinya naik, gaya hidupnya jangan naik, tapi nabungnya yang naik. Jangan ikutin gua. Ya naik juga naik tapi sedikit aja gitu. Oh iya betul. Tapi berbanyak nabungnya lah ya. Iya. Jadi tadi tips pertama apa? Tips pertama, kalau beli ayam, Tapi jangan terlalu pelit juga nanti. Itu kalau fundamental banget. kalau menurut gua dibanding yang tadi. Kalau yang tadi kan kalau lo udah di posisi nyaman, kalau itu yang paling pertama Bisa bertahan hidup aja. Tahan hidup. Iya, itu. Bertahan hidup. State of survival. Paling penting. Gak usah malu ya. Gak usah lah. Nggak usah Malu gengsi gengsi lah ya. makan. Gengsi nggak Enggak, bisa. asal diceritain nanti. Iya. Kalau diceritain pas itu ya malu lah. Jangan, lu jangan ceritain. Iyalah. Malunya sih masih maluan yang tadi, yang pentok tadi. Yang kedua, invest. Yang kedua ya, invest. Zaman sekarang Nabung invest. atau invest? Nabung atau invest. Tadi kayaknya udah ada yang ketiga tuh, deketin senior, Kalau perbanyak itu teman lah. dalam intinya. rangka bertahan hidup tuh. Kalau itu kalau masih seandainya mungkin masuk secara yang pertama, global, gajinya habis itu baru kita biasanya deketin senior, bantu-bantu senior yang punya Tapi duit. kalau misalnya gue bilang sih nggak mesti senior aja, maksudnya udah pasti kita harus deket ke semua orang karena ini akan balik ke topik yang awal. Lu pas masuk kerja nyapa orang nggak sih? Nah, ya kan? Ya tadi kalau misalnya gue ngeliat sih rata-rata memang enggak ya, maksudnya untuk yang anak-anak baru gitu. Ini bukan itu bakal jadi poin plus banget loh. Iya, tapi maksudnya ini bukan mengkritisi generasi yang sekarang, enggak, bukan, karena memang menurut gua zamannya udah beda ya. Kalau misalnya zaman kolonialisasi, zaman si Dempsey nih, memang kan harus gitu kan, ya kan, bener nggak? Betul. Zaman kita kan maksudnya waktu itu senior dan junior tuh bukan budaya sesuatu yang konkret dalam arti gini. Mereka ngerasa bahwa mereka dalam tanda kutip ada tanggung jawab. Pas gue pindah ke Manado, gue ngerasa kayak mereka harus ngurusin gue. harus ngurusin kita gitu ya betul. Iya. Betul sekali itu. Jadi kita pun secara apa ya, Kang? Secara Moral, perasaan gitu ya, atau moral tanggung jawab. Ya moral lah. moral ya, secara moral mau nggak mau kayak Bisa jadi. mau ngomong hormat. Iya hormat, Bener sih. bantu itu suka bantu ya mau nggak mau karena Apa senior mungkin kita karena tuh itu memang ngurusin kita juga gitu. Belain kita apa kita gitu. Macam-macam lah, kayak misalnya ya gampang juga gitu, kayak misalnya ngeliat kita nggak makan, Jadi dia pasti nawarin. Ngirin ayam gitu. Di kantor. Tapi kalau di luar kantor mah udah beda lagi. Tapi Ya, tapi itu mungkin karena jatuhnya sebagai anak rantau kali, enggak. Jadi merasa ya karena sama-sama merantau apa sih. namanya? Kekeluargaannya Ya seperantauan ya. Begitu. Iya sih, kayaknya di mana-mana Dekat. menurut gue emang kayak gitu sih. Zaman dulu tuh gue juga masuk ya ke dalam suatu komunitas. Dan itu persis kayak gitu lah. Mereka pas zaman-zaman dulu itu ya emang begitu sih ceritanya. Terus dan sekarang tuh hilang gitu. Beda. Maksudnya Udah berubah. berarti lu nggak ngurusin Junior lo. junior lo, Fir. lah, itu dan gue dapet Gua ngomong mereka serius. gila. Intinya di lu sih. gue belum ada junior. Oh gitu. Tapi sekarang Tapi juga- emang beda kan ya? Yang beda. Kan sekarang juga kayak saya itu apa? Ke junior. Bukan. Sekarang itu jadi individualis sih. Oh, kirain Jadi kalau beda. sekarang junior lebih kaya daripada sih. Gue udah insecure. Ya enggak juga, tapi bener juga kayak yang lu bilang ya. Kenapa? Maksudnya waktu zaman dulu mungkin gaji pertama yang kita terima mungkin nggak segede Segede sekarang. gaji pertama lo pada yang Jadi terima. sedih sih gue. Iya, gue jadi sedih sih. Kayak gitu, teng. Gue enggak. Enggak ya? Oh ya, kita grup Gua ayam udah di potek. Kami dari grup Ayam ayam di potek. Nof. Ayam suir. Ayam suwir lah. Ayam Itu suwir-suwir dari Novita. Tips kita. Ini tips yang ketiga. Yang ketiga. Jago loh kita nih. Sebisa mungkin ya itu ya. Nyapa. Iya, sama siapa aja lah. Kan nggak tahu nanti siapa yang Nah, ngebantu. yang sebenarnya pas pertama kali kita masuk kerja itu awalnya bagaimana kita tuh supaya orang itu berkesan terhadap kita harusnya. Dari mulai kita perilaku kita, pakaian kita, fisik kita dan sebagainya. itu Maksudnya harusnya- mungkin selanjutnya itu berpenampilan menarik juga rapi lah. Rapi. Ya, dari mulai perilaku itu misalnya dari mulai nyapa, senyum dan sebagainya sampai Berpenampilan. ke penampilan kita harusnya bagus pertama kali masuk kerja sehingga orang itu kesannya itu, wih orang ini kesannya baik, ramah, rapi Rapi lagi. disiplin, wah gitu.
Resik. 5R. Rapi, bersih. Tapi lo pada waktu pertama masuk kerja gimana? Emang begitu? Pertama kali. Pertama kali. Lu nyapa. Iya dong. Jelas dong. Udah jelas. Iyo. Nyapa. Cuma lu doang di sini yang gak nyapa. Iya, Pi, bener. gue datang tuh langsung disambut loh sama senior itu. Dijemput, disambut. Oh, beda ya Dia berarti. dikasihkan. Beda. Terus Oh, lu kemudian- gak jemput gua sih? Tahu aja. Di mau kosnya di mana gitu, itu ditawarin selama 3 hari, bahkan kita bisa numpang di situ di senior. Iya. Oh Seniornya iya. dapat komisi itu dari bosnya. Atau mungkin itu karena luar pulau. Iya, karena perantau sih. Karena perantauan. Karena Perantauan biasanya gitu. Benar gitu. Makanya kan dikit beda. Tapi maksud gue gini, ketika masuk mungkin nggak tahu kayak tadi ya. Menurut gue sih memang zamannya sih. Iya memang zamannya yang berubah Menurut sih. Gue juga setuju sih. Soalnya gue pertama ini ya di sini itu gue udah dapat kos duluan karena gue nyari di aplikasi gitu kan sekarang. Jadi tuh ya nggak perlu ngehubungin Iya sih. ini juga senior juga. buat Kenapa lu nyari nggak kos. ngubungin senior ya? Gak ada yang kenal. Karena gak ada kenal gue ngerasanya. Masa sih? Terus gak ada yang kenal, mau kenalan juga. Enggak, maksudnya biasanya ya, maksudnya ini nggak tahu nih, Iya. nggak tahu nih. Biasanya gini nih, kalau misalnya kita kerja ya, tapi nggak tahu ini bisa diaplikasikan ke seluruh karir atau enggak ya. Tapi biasanya gini, ada nggak misalnya senior kita yang punya temen kenal di situ gitu. Gue maksudnya gini, gue sekarang di Bekasi nih. Kayak kalau nggak salah ya, 2 tahun lalu atau setahun lalu atau 2 tahun lalu ya, ada yang masih ada yang WhatsApp gue, Bar, lu masih ada kenalan nggak di Manado? Oh iya iya. Gitu masih ada yang terus gue masih ada kan, terus ada nih, tapi sebelum gue kasih kontaknya gue hubungin lagi temen gue yang di Manado, cuy ada yang mau kerja di Manado nih, gue bilang gitu kan. Terus dia tanya, oh nggak apa-apa siapa gitu ya, gue kasih ini namanya, gue kasih kontak lo boleh nggak? Boleh. Ya udah gue kasih kontaknya, jadi dia langsung ngontak si temen gue yang ada di Manado kayak gitu. Jadi maksudnya lu datang ke tempat jadi nggak kayak lu gitu ya, nggak nyari kosan. Oh gitu. Jadi langsung Iya, udah dikasih tahu ini daerah kosannya seperti Kang Nana persis, di sini tinggal milih. Oh kalau gue ngerasanya kan kalau lihat di aplikasi terus ngehubungin kos ibu kosnya langsung terus Lebih ngehubungin gampang. lebih gampang. Nah itu karena sekarang udah zaman aplikasi. Iya makanya. Tapi maksud gue di zaman aplikasi pun, wah di Jav nih gue pernah ngomong ini di mimpi nih. Gila. Di mimpi. Serius di mimpi kalau mau endorse. Nanti malam datang lagi gitu. Nanti malam datang lagi. Enggak, yang datang kamu. Enggak yang datang kamu. Tahu dong di data lagi. Tapi apa Jadi grogi dong. Lu grogi mas. enggak, gue mesti mandi nih nanti nih. Biar kalau datang di mimpi udah rapi. Jadi, tapi maksud gue gini, itu setahun atau 2 tahun lalu itu waktu teman gue ngubungin gue, itu udah ada aplikasinya juga kali, tahun 2018 berarti kan? Oh iya, udah. Tapi dia tetap nanya tuh, mungkin karena kayak misalnya aplikasi, misalnya ya, ngomongin aplikasi BNB gitu ya. Kalau di Bekasi mah banyak, kalau di kota yang terpencil mungkin agak susah Oh kali. iya Mungkin benar. itu juga benar. faktornya. Iya mungkin faktor itu juga sih gue mikirnya. Pasti kan pasti banyak tempat faktor kos. misalnya budaya misalnya di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek lah ya. Iya, Dengan budaya iya. misalnya di Manado, Gorontalo, Sulawesi, Kendari, Maluku beda mungkin ya. Bisa jadi beda sih. Bisa jadi Iya, beda bisa karena jadi. mereka itu misalnya oh ini merantau dari jauh ke sini kasihan gitu. Terus kemudian budaya ini mereka tuh Iya. memang Gue yakin beda sih. suka menolong, Oh, iya, benar. membantu. Nah lu nyari kosan, lu pas di Bekasi nyari Nah, kosan? gue ngerepotinnya bukan teman dia teman, Ah. keluarga lagi gue. Keluarga Itu ya. juga sama, nggak apa-apa. Iya, gue keluarga di Bekasi, gue repotin. Oh gitu. Gue berapa bulan ya di situ dulu, terus gue minta tolong ditemenin nyari kosan, udah. Itu gue Balik lagi ya. Lu minta temenin nyari kosan sama Ada, saudara? Apa teman? Bukan teman kantor? Bukan, saudara. Lu nggak punya temen di kantor? Enggak, itu sebelum ngekos itu. Oh, sebelum ngekos. Sebelum ngantor itu. Oh gitu. Nah, sebelum Tapi kan Gue nyari-nyari dulu emang. oh Emang gue niat ngekos tapi belum dapet kan. Oh, Udah, siap, diajak siap, jajak siap. dulu nyari gitu. Tapi gue tinggal di situ masih. Mungkin lo nya susah juga kali. Enggak. Jadi nggak ada teman. Enggak. Kalau si Dempsey nggak kepikiran nih. Kalau lu nyari kosnya gimana, guys? Nah ini, gue kan juga nggak tahu nih. Gue nggak bayang
Gua waktu kuliah sebelum kerja teman gua Bekasi juga gua Nggak ada. ejek planet lain. Lu Karma ya. Karma itu ada rule nomor Kualat. 1 coy. Jangan Eh, jangan ngejek orang Bekasi itu. Itu penting banget itu. serius itu. Kalau lo dengerin jangan pernah ngejek orang Bekasi itu bener. Karena gua penerimaan, penempatan Bekasi siapa lagi gua mau tanyain kan? Teringat ya masa ngebully orang itu. Terus lu nggak WhatsApp dia? Gengsi. Dianya kayaknya juga lagi susah cuy. Oh, karena enggak. dia dari Bekasi pindah ke Kalimantan cuy. Kirain Gua langsung di blok. Gak enak. Bener. Ya udah deh. Gua ngerepotinnya teman gua juga yang orang Bekasi. Nggak suruh nyariin sih. Tapi gua numpang tinggal di rumahnya selama seminggu. Itu aja sih. Oke. Nyari kosannya? Iya, sama Oh. kantor lah. Kontrak gak sih awal? Enggak. Kontrak. Balikin Oh, lagi ke prinsip nomor 1. Yang penting hidup. Oh iya. Betul. Tapi gini. Dari tadi kan Bergas ngebully-bully kita susah ya. Si Bergas ngomongnya udah susah tadi. Itu cocok dipakein nada backsound sedih gitu. Lu padahal biasa aja itu, Gas. Iya, gua kan Dibandingkan dengan kita. Iya. Lu kayak udah sedih banget lu, Gas. Lu Ngomongnya. membawa cerita tali kasih. Ya mungkin biar pada tahu kesehariannya Bergas sejujurnya gimana. Kita lihat videonya lu. berkas Mateo anjir. Pertama kali kerja di Udah Bekasi itu ke-spill. syukur banget tuh untung banget. Siapa yang nanya? Daripada misalnya di Temanggung itu kan jauh banget. Manggung tapi udah ketemu dia. Oh, dekat rumah dia ya. Daripada kita kan. Ah, di udah tuh tadi. Parepare bayangkan aja. Kita urutin ya. Pertama berarti yang penting kita bertahan lah ya. Iya. Yang kedua Survive. invest. Yang ketiga Banyak teman. Perbanyak. perbanyak teman. Ini dalam apa nih maksudnya itu? Tips jadi Itu juga ya. tips bagi pegawai baru. Bagi Gue udah urutin masih dalam rangka apa ya? Aduh. Tips bagi pegawai baru. baru. Ya karena gini, dari kuliah ke kerja itu ada transisi budaya. Iya. Ya kan kuliah kan lo, maksud gua nih, rata-rata kan pasti ditanggung orang tua kan, maksudnya nggak mikirin kan. Iya, biasanya gitu. Hampir semuanya gitu emang. Ya. Hampir semuanya, tapi ada juga yang survive sih ketika kuliah. Udah macam-macam ya. Kayak gua juga sih. Wih. Kan tingkat gua udah dapat gaji, jadi nggak minta lagi ke orang tua gua. Hari ini ya cokak yang mana sih? Beasiswa gaji. Tapi bener ya, kalau misalnya begitu dari kuliah kita biasa dikasih duit, terus tiba-tiba kerja dikasih duit juga, tapi orang yang ngasih duit kan beda. Terus kita mesti ngelola duit sendiri. Lo pernah ngerasain gak sih? Lo kuliah dikasih duit, dapat duit jatah. Lo kerja dapat duit, kayak masih kuliah juga ada duit jatah. Dari orang tua gitu. Masih. Enggak, maksudnya ya meskipun Maksudnya duit dari kita, tapi kita Yang cuma tetap terima, aja kita tetap merasa Duit. terjatah gitu ya. Iya. Kayak lo kan udah punya bini, kan tetap aja lo ngejatah. Oke. Kalau kayak berat gitu. Oke. Jatah itu enak kan? Jatah cinta. Apa ya? Duit Jatuh cinta, plus jatuh. cinta. Itu bukannya lagu Jatah Cinta. Iya. Jatuh cinta, begitu rasanya. Kasih. Jatuh cinta ya. Telat, yes lu kemana aja yes. Aduh. Lu ada di sini tapi jiwa lu nggak di sini yes. Gak, gua gak tau Bukan, bukan. lagunya. Jatah tuh kalau ayam itu jatah. Jatah. Udah berarti udah tiga aja. Banyak sih tipsnya. Tapi udah itu aja lah. Rule of three. Udah nggak usah banyak-banyak, yang pasti kalau kita ada 99 kalau kita mau ngasih. Balik lagi kita ada 99. Yang pertama kita harus bertahan. Yang kedua kalau kita ada penambahan kemampuan ekonomis asik. Iya betul, kita Itu harus invest ya. Invest, jangan dihabisin buat foya-foya doang gitu ya. Iya benar. Gak apa-apa, nanti abis ini juga kalau misalnya lo butuh Foya-foya in-depth lagi. lagi, kita mungkin akan bahas tuh bagaimana mengelola keuangan karyawan kan. Nah, Ini Itu nanti topik berikutnya. Tapi yang ketiga dulu Dempsey. Perbanyak teman. yang ketiga perbanyak teman. Betul. Tebar jaring lah ya. Iya. Ya, jangan Iya. temenin. Maksudnya jadi pacar alhamdulillah gitu. Oh gitu. Yes. Ya siapa aja lah gitu. Siapa? Tebar jaring dulu nih. Iya cowok cewek nggak apa-apa yes. Ya. Tapi kan itu untuk tapi kan itu untuk bertahan hidup terus kemudian itu. Tapi kalau dalam rangka bekerjanya itu loh. Nah, Kemudiannya kan Tadi kan udah tuh tadi. Sebenarnya ada lagi tadi berpenampilan rapi. awalnya itu kan memang itu kan harus iya, Iya. kita Juga. kerja itu harus memang pertamanya itu harus
punya motivasi, terus kemudian kita bagaimana berkesannya baik, awalnya itu harus berkesan baik, terus kemudian harus disiplin, tepat waktu, sehingga nanti benar. semuanya itu Benar. orang-orang yang di kantor itu akan menghargai kita. Tapi ngomongin Respect ya. ngomong-ngomong tepat waktu nih Depsi. Apa itu paling gampang, paling murah? Maksudnya gini, orang bakal cepet ngeliatnya. Misalnya ada sesuatu acara nih, terus lu dateng nggak pernah telat. Gitu. Jadi Pasti lu teringat gitu. Pasti langsung Orang pasti langsung beringat. Jadi atau setiap kali ada acara, lu datang selalu telat. Iya. Orang juga Orang pasti pasti akan ingat. Pasti ingat juga. Tapi kalau kita ngejarnya positif, jadi ini paling murah. Kenapa gue bilang paling murah? Karena nggak ada biayanya, lu cuma ngeluangkan waktu lo. Iya benar. Dan itu pun lu nggak pernah ngulangin kayaknya. Enggak. Kalau menurut Bagi lu mahal kayaknya. Bagi gue mahal. Soalnya time is money. Ada lagunya tuh, time is money. Enggak. Saya tidak tahu. Beb. Saya tidak. Beb. Gue pengen nolong lu agak susah kayaknya. Lu sendiri nggak tahu kan? Mas tolong Mas. Jadi tepat waktu juga ya, tepat Iya, waktu sama disiplin lah, disiplin, gitu. Ya, motivasi. disiplin tepat waktu gitu. Ya profesional lah Karena ya. itu kalau tepat waktu pasti orang kan berkesannya baik. Enggak, tapi gini, kalau kita ngomongin profesional Beda. kan gini, kita datang pada saat yang tepat sama kita datang misalnya selalu datang 5 menit sebelum rapat, itu Beda. Dua-duanya profesional, tapi yang satu akan memberikan kesan lebih baik sih kalau gue bilang. Kenapa sih maksudnya orang yang tepat waktu bisa lo anggap bisa di mata orang bisa ya lebih baik gitu? Karena prepare. Well prepare ya kesannya. Itu kayak menghargai aja sih Iya, kalau kata gua sih. menghargai waktu, Menghargai aja. tanggung jawab. Kalau misalnya dari segi waktu aja lu udah hargain, lu mau datang Wis, apalagi apalagi yang lainnya. perasaan. Bukan, salah. Salah. bukan. Berarti kalau mau ngedate lo harus datang duluan. Wih. Oh, itu jelas dong. Itu jelas. Jangan datang duluan lah, jemput duluan. Oh iya. Itu lebih jelas. Itu lebih jelas ya. Nanti kita kasih tips and tricks ngedate nanti habis ini. Di sesi-sesi Ngeget berikutnya. kere. Itu boleh juga. Boleh. Cocok. Dimana satu ayam suwir dibagi-bagi bisa jadi romantis. Enggak lah. Bisa juga cari di Grab itu yang tiket bioskop buy one get one. Macam-macam. Oh, macam-macam. Itu Pas mau disuapin, kamu suirannya satu aja ya. Enggak lah. Kalau lo ngasih ke ceweknya udah Suirannya buat kamu aja. Gua nasinya doang gitu. Aku tulangnya. Suwir itu suwir. Iya. sisir, Bu. Jauh. Boleh tuh next time tuh. Iya. Buat ngedate kere. Boleh kan pasti banyak pengalaman dong kayak gimana. Oh, banyak. Pasti susah-susahnya tuh ada kan. Kalau apa? Ya, pacaran sebelum ini kan, sebelum kerja berarti. Pacaran kalau Ya. Enggak, lu kenapa nanya kita? Lu kenapa enggak kita sharing forum group discussion ya? Masa gue harus bilang kalau itu pacar. Oh, jadi guys. Oke, yang mau Oh, iya. sama Yesi bisa nelpon 88301660. Sampai podcast berapa coba Sampai- gue dipromosi sendiri. Enggak ada yang nyata lagi. aman. Udah, kita buka line SMS sekarang. ada Oke, aja jadi gitu Kang ya. Jadi gitu. Jadi tadi selanjutnya adalah kita tepat waktu dan bermotivasi gitu ya. Iya. Kita masih untuk kerja. Dari segi pekerjaannya ya. Berarti ya sharingnya banyak lah ya. Nggak cuma tips dan Iya. pengalaman aja. Kali ini tuh emang sharing-sharing aja ya kita dari Kita awal. banyak sharing session juga. Karena emang awal itu menarik banget sih ya, awal jadi karyawan tuh. Iya. Nggak tahu apa-apa gitu kan kita. Sampai sekarang nggak tahu juga. Nggak tahu apa juga. Kesel. Jadi yang lo dengerin semuanya sampai akhir, kalau bisa ngamalin semua 3 tips itu, intinya lo bisa hidup aja sih. Mau itu Survive. sehat, seneng, susah, yang penting hidup. Nah, Survive. itu dia. Jadi idiom yang cocok buat tema kali ini apa MC? Balikin lagi ke nama. Kayak tadi dong. Sensei. Gimana idiom yang cocok? Bekerja itu kalau pertama kali itu sangat menegangkan.
itu kayak pengantin baru yang memang menegangkan gitu. Tapi setelahnya itu menggairahkan. Di stop di situ aja. Oke. Karena kita tahu kan kalau Dilanjutin nanti bisa lanjut di rumah Oke masing-masing. guys, makasih. Ini mungkin sekian dulu kali ya podcast dari kita. Siap. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Gua Radit, Yesi. Akbar. Mateo. kita dari The Office Project. Sampai jumpa. Makasih. Ciu. See you.